sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alsara Sembiring dengan NIM 07011182328001 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik kelas A Indralaya. Hari ini saya akan membahas materi tentang budaya politik dan sosialisasi politik dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu pertama adalah macam-macam orientasi politik serta perilaku politik. Yang kedua adalah kasus orientasi politik di Indonesia. Yang ketiga adalah macam-macam budaya politik serta dampaknya. Dan yang keempat adalah contoh budaya politik di Indonesia. Sebelum saya masuk ke pembahasan yang pertama, terlebih dahulu saya akan membahas pengertian dari budaya politik serta sosialisasi politik. Yang dimana Almond dan Verna menyatakan bahwa budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas suatu warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara itu di dalam sistem itu. Selanjutnya, Easton dan Dennis memberikan pengertian sosialisasi politik dari perspektif proses. Mereka menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses pengembangan lewat mana seseorang memperoleh orientasi politik. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu macam-macam orientasi politik, misalnya orientasi parokial, subjek dan partisipan, serta perilaku politik. Orientasi parokial. Orientasi ini memiliki tingkat partisipasi politik yang sangat rendah, sehingga masyarakat tidak memiliki peran politik yang khusus, serta masyarakat hanya fokus terhadap kepentingan pribadi dan keluarga saja, sehingga tidak tertarik dengan isu-isu politik yang lebih luas. Orientasi ini di Indonesia mempengaruhi perilaku politik dengan cara yang sangat rendah pada partisipasi politik dan tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap sistem politik. Masyarakat yang memiliki orientasi parokial tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi dan tidak aktif dalam proses politik, sehingga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Orientasi subjek. Orientasi ini menggambarkan individu yang pasif dan bergantung pada elit politik atau pemimpin otoriter untuk pengambilan keputusan politik. Individu dengan orientasi politik subjek ini cenderung merasa tidak berdaya atau tidak memiliki kontrol atas proses politik. Mereka mungkin mempercayai bahwa mereka tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Orientasi politik subjek di Indonesia mempengaruhi perilaku politik dengan cara yang menunjukkan ketergantungan dan pasif terhadap penguasa politik. Orientasi ini menganggap dirinya tidak berdaya, mempengaruhi atau mengubah sistem dan kebijakan politik. Orientasi partisipan. Orientasi ini menunjukkan individu yang aktif dan terlibat dalam proses politik. Mereka juga memiliki minat yang tinggi dalam isu-isu politik, memiliki pengetahuan politik yang baik, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum, kampanye, protes, dan aksi politik lainnya. Orientasi partisipan di Indonesia mempengaruhi perilaku politik dengan cara yang sangat tinggi pada partisipasi politik dan aktif dalam proses politik. Masyarakat yang memiliki orientasi partisipan ini memiliki kesadaran politik yang sangat tinggi dan mampu memberikan opininya serta memberikan kontribusi aktif yang diberikan memiliki pengaruh terhadap kebijakan politik, dan mereka memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan politik. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu contoh kasus dari macam-macam orientasi politik yang terjadi di Indonesia. Kasus pada orientasi parokial di Indonesia adalah pada pemilihan kepala daerah 2020 di Kabupaten X. Seseorang kandidat yang berasal dari suku mayoritas di daerah tersebut memenangkan pemilihan dengan suara mayoritas. Jadi, kasus ini itu menunjukkan bahwa orientasi parokial masih memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Masyarakat dengan orientasi parokial cenderung memilih pemimpin berdasarkan faktor primordial seperti suku, agama, atau kedekatan personal daripada berdasarkan program dan visi misi yang ditawarkan. Kasus pada orientasi subjek di Indonesia adalah gerakan mahasiswa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 yang merupakan contoh partisipasi politik dengan orientasi subjek.
Jadi, gerakan mahasiswa ini menunjukkan bahwa individu dengan orientasi subjek memiliki minat yang tinggi terhadap isu-isu politik dan tidak ragu untuk menyuarakan pendapat mereka, bahkan ketika berhadapan dengan pemerintah. Kasus pada orientasi partisipan di Indonesia adalah tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dalam pemilihan umum 2019 di Indonesia menunjukkan tingginya partisipasi politik masyarakat dengan orientasi partisipan. Jadi, masyarakat dengan orientasi partisipan memiliki rasa tanggung jawab sipil yang tinggi dan percaya bahwa partisipasi politik adalah cara yang penting untuk membuat perubahan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam budaya politik serta dampak terhadap sistem politik. Jenis-jenis budaya politik yang pertama yaitu parokial. Parokial menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat dalam kegiatan bidang ini masih sangat rendah dan mempunyai cakupan daerah terbatas. Biasanya mereka terdapat pada masyarakat tradisional, serta tidak ada peran politik yang khas. Yang kedua yaitu subjek atau kaula, yang dimana masyarakat mempunyai perhatian dan kesadaran terhadap sistem politik, tetapi menerima dengan pasrah, tanpa menilai kebijakan. Masyarakat cenderung bersifat pasif, serta terdapat orientasi yang tinggi terhadap sistem politik. Yang ketiga yaitu partisipan, yang dimana masyarakat telah mempunyai perhatian, kesadaran, dan minat yang tinggi terhadap politik. Masyarakat juga mempunyai peran dalam penetapan kebijakan politik. Selanjutnya dampak terhadap sistem politik yaitu pada parokial, kurangnya partisipasi dalam kegiatan politik, serta tidak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap sistem politik, sehingga tidak berkontribusi pada perubahan politik. Pada subjek, masyarakat cenderung mengandalkan elit politik untuk membuat keputusan politik, serta kurangnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik. Pada partisipatif, peningkatan partisipasi politik yang aktif, yang dapat memperkuat representasi rakyat dan mempengaruhi pembuatan kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yaitu contoh dari masing-masing budaya politik yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, parokial. Masyarakat fokus pada kepentingan lokal dan adat istiadat, dengan partisipasi politik yang rendah dan minimnya pengetahuan tentang isu-isu nasional. Contohnya, yang pertama, masyarakat adat di Papua yang masih menggunakan sistem pemerintahan tradisional dan menyelesaikan konfliknya secara adat. Yang kedua, masyarakat pedesaan terpencil yang sulit dijangkau informasi dan layanan publik. Yang kedua, subjek. Masyarakat patuh dan tunduk kepada pemimpin, dengan partisipasi politik yang terbatas dan fokus pada arahan pemimpin. Contohnya yang pertama, masyarakat yang mengandalkan petunjuk dari tokoh agama dan pemimpin dalam menentukan pilihan politik mereka, tanpa banyak melakukan analisis sendiri. Yang kedua, pegawai negeri sipil yang cenderung mengikuti arahan pemimpin atau partai politik tertentu dalam berpartisipasi politik tanpa banyak mempertanyakan. Yang ketiga, partisipatif. Masyarakat yang aktif dan sadar akan politik, dengan partisipasi politik yang tinggi dan kritis terhadap kebijakan pemerintahan. Contohnya yang pertama, aktivis organisasi masyarakat sipil yang aktif terlibat dalam kampanye, demonstrasi, dan advokasi untuk isu-isu politik tertentu. Yang kedua, masyarakat perkotaan yang rutin mengikuti perkembangan politik, berdiskusi, dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.